Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita perhatikan hadis yang pertama dari bab yang ke-33. Babu mulatafatil yatimi wal banini wal banati wa syairi dhafati wal masakin. Bab tentang perlemah lembut dan juga tawadhu kepada anak yatim, anak perempuan, dan juga seluruh orang-orang yang lemah dan juga orang-orang miskin dari kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala memahamkan kita pada bab ini dan juga semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan isinya. Hadis yang pertama dari An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita dia, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin. Kami bersama Nabi SAW sittata nafarin, berenam, kumpul-kumpul dengan Nabi SAW. Faqala al-musyrikun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang musyrik berkata kepada Nabi, udrud haula'i la yajtarisuna alaina. Suruh pergi orang-orang ini, tidak cocok kami bersama mereka. Jadi orang-orang musyrik merasa tinggi, merasa besar gitu ya. Suruh pergi orang-orang itu, yaitu 6 orang yang bersama Nabi tadi. Wa kuntu ana wa ibnu Mas'udin. Waktu itu yang bersama Nabi yaitu saya, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Ibnu Mas'ud, wa rajulun min Hudailin, dan 2 orang dari suku Hudail, wa Bilalun wa rajulani, aku Ibnu Mas'ud dan seorang dari suku Hudail dan juga Bilal, dan 2 orang laki-laki. Lastu usamihima, aku tidak kenal 2 orang tersebut. Berenam jumlahnya. Nabi bersama 6 orang. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita yang 3 orang tidak kenal. Yang penting satunya dari Hudail, satunya 2 orang tidak tahu aku namanya. Fawaqa'a fi nafsi Rasulullah SAW masya'a, maka dalam diri Rasulullah itu tidak tahu berkata apa gitu ya, dalam hati Nabi apa yang Allah kehendaki. Ayyaqa'a fahadasahu nafsuhu, Nabi berkata dalam hatinya ya. Mungkin apalah, tidak tahu ya. Jadi terbesit dalam diri Nabi ada sesuatu ya. Fa anzalallahu, maka Allah turunkan ayatnya,
dalam surat Al-An'am ayat yang 52. Surat ke-6 ayat yang 52. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum. Janganlah engkau usir. Langsung ditegur Nabi oleh Allah Ta'ala, langsung diingatkan, janganlah engkau usir, suruh pergi, diusir. Alladzina yad'una rabbahum, orang-orang yang menyeru Rabb mereka. Bil ghadati wal asyi, di pagi hari dan juga di sore hari. Yuriduna wajha, mereka menginginkan wajah Allah Ta'ala, mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Ma 'alaika min hisabihim, engkau tidak bertanggung jawab kepada mereka sedikit pun. Wa ma min hisabika 'alaihim, dan engkau juga tidak memikul tanggung jawab, dan mereka tidak bisa dan engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka juga tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu. Fatatrudahum fatakuna minad dzalimin, ketika engkau usir mereka, kau suruh pergi, kau usir, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Khitabnya kepada siapa di sini? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diingatkan oleh Allah Ta'ala, dan juga peringatan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita paham dan juga bisa melaksanakan hadis ini. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Jadi Imam Nawawi membawakan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekali lagi dia bercerita, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin. Kami bersama Nabi 6 orang bersama Nabi. Wa hadza fi awalil islami fi Makkah. Kejadian ini ketika awal-awal Islam di Makkah. Islam baru sedikit pemeluknya, pengikutnya sedikit sekali. Li'anna Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu min sabiqinal islami. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk sahabat yang masuk pertama dalam ataupun sahabat yang awal-awal masuk Islam. Aslama wa aslama ma'ahu jama'atun, telah masuk Islam bersama Sa'ad bin Waqqas beberapa orang yang lainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin wa minal ma'lumi, dan telah dipahami anna man awalan nasa islaman Abu Bakar, bahwasanya manusia yang pertama memeluk Islam yaitu Abu Bakar. Ba'da Khadijatin wa Waraqah bin Naufal, setelah Khadijah dan juga Waraqah bin Naufal. Jadi yang memeluk Islam yang pertama Khadijah, Waraqah bin Naufal, kemudian siapa? Abu Bakar. Wa kana haula'in nafaru sittah, dan orang-orang tadi jumlahnya 6 yang bersama Nabi tadi. Minhum, di antara mereka Ibnu Mas'ud wa kana ra'i ghanamin fakiran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia itu pengembala kambing fakiran dan miskin. Awal-awal masuk Islam yang memeluk bukan orang-orang yang punya kedudukan, orang miskin. Wa kadzalika Bilal bin Abi Rabah, begitu juga Bilal. Tadi kan 6 orang, di antaranya Ibnu Mas'ud dan juga Bilal ibnu Abi Rabah. Wa kana abdan mamlukan, yang mana dia adalah apa? Dulunya budak, jadi tidak punya kedudukan walaupun sudah merdeka, dulunya budak kan itu ya. Wa kanu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka tadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 3 orang tidak tahu siapa kan itu ya namanya. Yajlisuna ilaihi wa yastami'una lahu wa yantafi'una bima indahu. Mereka duduk kumpul bersama Nabi
mendengarkan yang dinasihatkan oleh Nabi gitu ya, dan ngambil manfaat gitu ya. Kemudian wa kana al-musyrikuna al-udama fi anfusihim yajlisuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu lahu. Kemudian pembesar-pembesar orang musyrik datang gitu ya, dan duduk bersama Nabi juga. Faqalu lahu, dan mereka berkata kepada Nabi, orang musyrik tadi pembesarnya berkata kepada Nabi, utrud anna haula, usir mereka ini tadi, Ibnu Mas'ud, Bilal, dan juga yang lainnya, orang-orang rendahan gitu ya, gampangnya. Qalu hada, mereka mengucapkan ini tadi, pembesar Quraisy tadi, ihtiqaran li haula alladziina yajlisuna ma'an nabi, meremehkan, merendahkan orang-orang yang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'a fi nafsi Nabi sallallahu ma waqa'a wa faqara fil amri, maka terjadi dalam diri Nabi, bukan dilisankan, dalam diri Nabi, wallahu alam ya, apa yang terjadi, berpikir dengan urusan ini tadi, entah apalah, wallahu alam ya. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat tadi, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha, jangan engkau usir orang-orang yang menyeru Rabb mereka di pagi hari dan juga di sore hari ya, mengharapkan ridhonya ya. Pada ayat ini nahallahu azza wa jalla ayatruda haula'i wa in kanu fuqara. Pada ayat ini Allah Ta'ala melarang mengusir orang-orang tadi meskipun mereka adalah orang-orang fakir ya. Seperti seperti Bilal tadi dan juga Ibnu Mas'ud gitu ya. Meskipun orang miskin gitu ya. Wa illam yakun qimatun fil mujtama, sekali lagi meskipun mereka itu bukan orang-orang yang sudah fakir, tidak punya kedudukan di masyarakat gitu ya. Lakin lahum qimatun indallah, tapi mereka adalah orang-orang yang punya harga, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harganya apa? Nilainya berupa apa? Yad'una Allaha bil ghadati wal asyi, mereka menyeru Allah Ta'ala di pagi hari dan juga di sore hari ya. Doa kepada Allah itu ibadah yang agung ya. Maka jangan ribut, jangan diganggu dan seterusnya. Yad'unahu doa masalah, mereka meminta kepada Allah doa masalah, memang betul-betul minta dengan lisannya, permintaan-permintaan. Wa yas'alunahu ridwanahu jannah, meminta keridhaannya dan meminta surga. Wa yasta'iduna bihi minan nar, dan juga meminta perlindungan supaya tidak masuk neraka. Wa yad'una doa ibadah, mereka juga berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa ibadah, maksudnya melakukan perbuatan-perbuatan ya. Jadi melakukan suatu perbuatan ibadah itu bukan sekedar rutinitas atau adat gitu ya. Faya'budunallaha, mereka beribadah kepada Allah. Wa ibadatullahi tastamilu 'ala doa, dan kalau kita perhatikan ibadah kepada Allah itu tergantung dalamnya doa-doa, permintaan-permintaan. Fafis sholati masalan, ketika sholat misalnya, yaqulul insanu, maka seseorang itu berkata, Rabbi ufilli, wahai Rabbku ampunilah aku gitu ya. Jadi berdiri menghadap kiblat itu namanya doa ibadah gitu ya. Walaupun tidak ngomong itu ada maksudnya itu gitu ya. Bukan sekedar berdiri saja, tapi menghadap Allah Ta'ala, dan itulah berdiri yang Allah ridhoi gitu ya, yang Allah sukai, Allah sayangi gitu ya. Wa qumu lillahi qanitin, kalau di ayatnya, dan berdirilah untuk Allah Ta'ala dalam keadaan khusyuk gitu ya. Kemudian ketika berdiri tersebut ataupun melakukan gerakan-gerakan yang lainnya, seseorang itu juga melakukan doa doa masalah. Berdirinya tadi disebut doa ibadah gitu ya. Rabbi ghfirli, dia mengucapkan Rabbi ghfirli,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ataupun doa-doa yang lainnya. Juga mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin, ya. Berilah keselamatan kepada kami dan juga hamba-hamba yang soleh, ya. Minta kepada Allah, ya. Seriuslah ketika sholat, berusaha betul-betul serius, ya. Wa ma asbaha dzalika, dan juga hal-hal yang lainnya daripada hal tersebut, ya. Kemudian summa innal abida aidan innama ya'budu dinaili ridallahi azza wa jalla. Dan seorang yang beribadah dengan berbagai macam bentuk ibadah, ya sholat, ya puasa, ya yang lainnya, itu dia beribadah tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Jadi pada ayat ini tadi, gitu ya, sekali lagi kalau kita perhatikan, gitu ya, seseorang itu loyalnya ataupun cinta kasihnya itu dilihat daripada apa, orang tersebut gimana, gitu ya, mau ibadah apa atau enggak, gitu ya. Bukan dilihat dari kaya miskinnya, kedudukan atau endaknya, gitu ya. Tapi kalau dia di atas sunnah, betul-betul berusaha ibadah kepada Ta'ala, maka itulah yang adalah kita muliakan, gitu ya. Adapun yang lain ya sekedar saja, gitu ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, pada ayat tadi disebutkan yuriduna wajahahu, mereka menginginkan wajah Allah Ta'ala. Pada ayat ini juga apa? Mengingatkan kita semuanya adalah seseorang itu ketika ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Seseorang harus betul-betul ikhlas terus menerus, gitu ya, menanamkan dia melakukan segala amal itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lainnya, ya. Wa annal ikhlasa lahu asarun kabirun fi qabulil a'mali. Maka adalah kita ingat kembali bahwasanya keikhlasan itu punya pengaruh yang sangat besar dalam hal apa? Diterimanya amal atau tidak, ya. Dan amalan itu enggak sama satu dengan yang lainnya kalau diperhatikan. Maksudnya pagi mungkin bagus, siangnya pusing dan seterusnya, banyak pikiran, kan berubah itu. Kemudian sore berubah lagi dan seterusnya, gitu ya. Kalau kita perhatikan tidak bisa istiqomah terus menerus, gitu ya. Begitu juga apa? Dalam hal niat, gitu ya. Maka betul-betul selalu perhatikanlah, gitu ya. Dalam hal niat juga betul-betul selalu perhatikanlah. Harus selalu apa? Yuriduna wajha. Harus selalu berusaha mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi, keikhlasan itu punya apa? Punya pengaruh yang sangat besar diterima amal atau tidak. Kemudian warufatul amali indallah, ataupun tinggi atau hendaknya amal itu di sisi Allah Ta'ala, ya. Setiap seseorang yang amalannya lebih ikhlas, kana ardolillahi wa aksara lisabihi, maka lebih Allah ridhoi dan juga lebih besar pahalanya. Wa kam min insanin yusalli wa ila janibin akhar yusalli ma'ahu salat. Betapa banyak manusia yang salat sampingnya juga salat, ya. Kemudian wa yakunu bainahuma minar raf'ati indallahi wassabi wal jazai kama bainas samai wal ardi. Tetapi di antara keduanya berbeda di sisi Allah Ta'ala pahalanya dan juga hasilnya, pahalanya, balasannya berbeda, seperti antara langit dan bumi. Hal itu terjadi karena apa? Keikhlasan, ya, dalam hati seseorang. Satunya ikhlas, satunya tidak. Jadi ma'asyiral muslimin, fal wajibu 'alal insani ay yakhlusa ghayatal khirsi. Betul-betul bagi seseorang itu untuk semangat, ya, sekuat-kuatnya, ya, untuk membuat ikhlas dirinya, membuat ikhlas kepada Allah Ta'ala fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya, ya. Wa alla yaqsuda bi ibadati syai'in min umurid dunya. Jangan sampai dia berharap dari ibadahnya itu perkara-perkara dunia, rugi, tidak sebanding itu, ya. Dikasih yang selamanya kok pengennya yang sementara, ya. Ketika orang ibadah
itu akan apa? Kasih janji kan, kasih surga, masuk surga begini, masuk surga, sholat masuk surga, berzikir masuk surga. Kok naudzubillah yang dicari apa? Supaya rezekinya lancar, supaya ini, supaya urusan dunia kan, naudzubillah. Maka suatu kerugian kan gitu ya. Suatu yang langgeng ditukar dengan sesuatu yang tidak langgeng, yang sementara, naudzubillah. Jadi adalah seseorang itu bermaksud, bertujuan, berniat dengan ibadahnya ridha Allah Ta'ala dan juga pahala. Hatta yanalu bidzalika ruf'ata fid dunya wal akhirah. Jadi tujuannya cari ridha Allah Ta'ala, yang mana dengannya ketika seseorang Allah ridhoi dia, maka dia akan dapatkan apa? Kedudukan di dunia dan juga akhirat. Dan semuanya atas izin Allah Ta'ala ya. Walaupun tidak nyari dunia, tapi Allah muliakan dia di dunia ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya. Jadi perhatikan betul tadi surat Al-An'am ya. Allah Ta'ala mengingatkan kita semuanya ya, sendiri-sendiri manusia itu ya. Bahwasanya orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala tadi jangan sampai diusir ya. Ma'alaika min hisabihim. Kemudian Allah ingatkan pada ayat berikutnya ya. Engkau wahai Nabi ya, tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan, orang-orang musyrik gitu ya. Dan juga engkau juga mereka jika bertanggung jawab kepadamu atas apa yang mereka kerjakan ya. Sendiri-sendiri semuanya gitu ya. Semuanya sendiri-sendiri ya. Beramal masing-masing ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya. Ketika orang, kembali lagi ke ayatnya tadi, sampai mengusir orang-orang yang beriman, maka itu suatu bentuk kezaliman yang harus dijauhi ya. Fatatrudahum fatakuna minadz dzalimin. Jika engkau mengusir mereka, maka engkau termasuk orang-orang yang berbuat kedzaliman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Pada di sini di antara faedah yang lainnya kalau kita perhatikan ya. Yanbaghi lahu ayyakuna julasa'uhu min ahlil khairi. Adalah seseorang itu berusaha teman duduknya ya. Kalau sekarang ya grupnya ya, yang suka diajak ngobrol gitu ya. Min ahlil khairi, yaitu orang-orang yang di atas kebaikan. Alladzina yad'una rabbaha sabahan wa masaan, yang mana cirinya mereka berdoa kepada Allah Ta'ala pagi hari dan juga sore hari. Yuriduna wajhah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wa alla yahtamu bil julusi ma'al akabir wal ashraf wal umara wal wazara wal hukam. Dia jangan sampai perhatian berusaha duduk bersama pembesar-pembesar, orang-orang yang punya duit dan seterusnya kalau zaman sekarang istilahnya, ataupun pemimpin-pemimpin ya. Kecuali duduknya bersama mereka ada maslahah, ada kemaslahatan ya. Misalnya kemaslahatannya berupa yuridu ayyamurahum bil ma'rufin wa yanhahum an munkarin. Duduk bersama orang-orang yang mulia tadi, pengen beramar ma'ruf, mengingatkan mereka, berani ngomong ya, mencegah kemungkaran dan seterusnya ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya. Adapun seseorang ketika duduk bersama orang-orang besar dan seterusnya cuma untuk mencari kedudukan daripada dunia, maka hada wardun la yuhmadu alaihil amdu. Ini suatu tujuan yang tidak terpuji bagi seseorang ya. Sesungguhnya yang terpuji ketika dia duduk-duduk bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, mau kaya mau miskin. Intinya berusaha duduk bersama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun urusan dunia
lewat begitu saja bagi seorang yang betul-betul perhatian. Wal madaru kulluhu ala ridallahi azza wa jalla. Intinya timbangannya yaitu apa? Ridha Allah azza wa jalla. Wa ala mahabbati man ahabba Allah. Dia berusaha mencintai orang-orang yang Allah cintai. Ma'asyiral muslimin rahimanillah. Jadi ini diantara kaidah dalam pergaulan yang adalah kita ingat kembali gitu ya. Itu surat Al-An'am ayat yang ke-52 gitu ya. Adapun bergaul dengan orang-orang yang tidak senang ibadah kepada Ta'ala ya sekedarnya saja gitu ya. Sekedar saja, maksudnya sekedar jangan sampai berlebihan dan seterusnya gitu ya. Ma'asyiral muslimin rahimanillah ya. Intinya berusahalah dia berkumpul, duduk-duduk, ngobrol bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, mengingatkan dirinya pada kampung akhirat dan seterusnya. Karena akhirat itu sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang dongengan, bukan dongeng itu, tapi kenyataan yang ada, yang manusia mau tidak mau akan menghadapinya, menghadap masuk ke surga atau memasuki neraka, pilihan masing-masing di dunia ini. Dan itu sekali lagi bukan dongeng, tapi kenyataan yang Allah kabarkan kepada manusia. Hidup ini akan selalu berubah dan berubah, kemudian akan menemui ajal, kemudian akan bertemu di suatu hari yang tidak ada lagi hari lagi setelah itu. Setelah itu baru surga dan juga neraka. Maka betul-betul perhatikanlah tentang kehidupan kita yang sesaat ini. Ma'asyiral muslimin rahimanillah. Kemudian satu hadis lagi dari Abu Hurairah A'id bin Amr al-Muzani wa huwa min ahli bai'ati Ridwan. Dari A'id bin Amr al-Muzani, dia salah seorang yang melakukan perjanjian Ridwan, bai'at Ridwan, berbaiat kepada Nabi. Kemudian anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin. Abu Sufyan pembesar Quraisy ketika itu masih musyrik orang pejabat, orang besar mendatangi Salman, Suhaib dan juga Bilal. Faqalu, maka para sahabat yang biasa-biasa ini rendahan berkata, ma akhadat suyufullah min aduwillah ma akhada. Pedang-pedang Allah belum mengambil haknya dari musuh-musuhnya. Ngomong kepada pembesar Quraisy pedangnya belum belum mandi darah atau apalah situ bahasanya. Intinya bikin perkataan yang merendahkan Abu Sufyan pembesar Quraisy. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata kepada sahabat-sahabat yang tadi, Salman, Suhaib dan juga Bilal, ataquluna hadza li syai'in Quraisyin wa sayyiduhum. Apakah kalian berkata ini tadi kepada pembesar Quraisy dan tuan mereka? Kok ngomong seperti itu? Ini kan mengatakan seperti itu. Abu Bakar berkata, fa'atan Nabi sallallahu fa'ahbaruhu. Kemudian setelah mengucapkan ucapan ini tadi kepada para sahabat yang rendahan Abu Bakar datang kepada Nabi, tidak enak kan dan menghabarkan. Faqala ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum. Wahai Abu Bakar, Nabi berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah engkau membuat mereka marah? Yaitu para sahabat yang biasa-biasa tadi dengan ucapanmu. Jadi sahabat biasa ini bahasa singkat yang kurang lebihnya merendahkan pembesar Quraisy kan Kemudian Abu Bakar negur kan
Nabi negur Abu Bakar, apakah kau membuat mereka tadi marah, para sahabat yang biasa tadi? La in kunta aghdabtahum, jika engkau melakukan suatu perbuatan yang membuat para sahabat tadi marah, laqad aghdabta rabbaka, maka engkau telah membuat murka Rabbmu, maka engkau telah membuat apa? Murka Rabbmu. Fa'atahum, maka Abu Bakar balik lagi datangi para sahabat tadi. Faqala ya ikhwatu aghdabtukum, wahai saudaraku, apakah aku membuat kalian marah? Negur tadi, ada pembesar Quraisy, terus mereka ngomong, terus ditegur Abu Bakar, apakah aku membuat kalian marah? Qalu la, tidak. Yaghfirullahu laka ya akhi, semoga Allah mengampunimu wahai saudaraku Abu Bakar. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Tiga orang tadi kalau diperhatikan, kulluhum minal mawali, mereka dulunya adalah budak, yaitu Suhaib Ar-Rumi, Bilal Ahbasi, Salman Al-Farisi, orang-orang biasa dulunya budak kan itu ya. Jadi ketika duduk-duduk datang Abu Sufyan, kemudian para sahabat tadi ngomong itu tadi, pedang-pedang Allah belum mengambil haknya dari musuh-musuhnya, maka Abu Bakar negur, jangan ngomong gitu kan ya. Setelah Abu Bakar negur, tidak enak, langsung datang kepada Nabi, tanya kepada Nabi. Kemudian Nabi mengingatkan Abu Bakar, apakah engkau membuat mereka para sahabat tadi marah? Jika engkau membuat mereka marah, maka engkau telah membuat murka Allah Ta'ala, membuat Allah Ta'ala murka. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Diambil faedah daripada di sini, seseorang hendaklah jangan sampai ayatarafa 'alal fuqara wal masakin, merasa tinggi daripada orang-orang fakir dan juga miskin. Maksudnya timbangannya itu tadi, timbangannya adalah timbangan keimanan, yang mana mereka tidak punya kedudukan di masyarakat, yang sampai merasa tinggi di hadapan mereka. Karena kalau kita perhatikan al-qimatul hakikiyah, kedudukan yang hakikatnya adalah kedudukan seseorang di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang mulia, lebih mulia dari kalian di sisi Allah Ta'ala, orang yang sangat mulia di sisi Allah dari kalian adalah atqakum, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dari kalian. Orang yang paling bertakwa, dia adalah orang yang mulia. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, sepatutnya bagi seseorang untuk tawadhu kepada orang-orang yang beriman, meskipun mereka tidak punya kedudukan. Sebagaimana ayat yang dahulu dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-88, wafid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faedah yang lainnya daripada di sini tentang ketawaduan Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang mulia di muka bumi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia dari umat yang terakhir setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita Abu Bakar. Dan beliau itu orang yang berusaha menggugurkan tanggungannya, jangan-jangan sampai bikin Allah Ta'ala murka kan itu ya. Balik lagi ke sahabatnya, nanya sahabatnya, apakah aku membuat kalian marah? Enggak kan gitu ya, dan seterusnya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimahullah, sekali lagi inilah contoh wara'u Abu Bakar, wara'nya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketawaduan Abu Bakar, dan sikap yang betul-betul berusaha berlepas diri dari tanggungan di dunia ini. Tanggungan nanti kalau sampai bikin sahabatnya dan seterusnya, bikin masalah dan seterusnya, bikin Allah Ta'ala murka. Ma'asyiral muslimin rahimahullah.
Dari dua hadis ini mengingatkan kita semuanya ya, berusahalah betul-betul tawaduk kepada orang-orang yang beriman, bergaul dengan orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang di atas sunnah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat, semoga kita semuanya dimudahkan untuk mengamalkan dua hadis ini tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.